Nah, biasanya orang tua yang begitu kalau dibilang, oh kamu gara-gara kamu kaku, nggak mau ngaku, ya kan? Ya akhirnya apa? Akhirnya nanti orang tua dengan anak itu nanti akan selalu berbenturan terus. Akhirnya si anak nggak mau dinasihatin, orang tua juga ngeyel dan sebagainya, merasa dia benar sebagai orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, beberapa waktu lalu saya ketemu teman ini Pak Ustadz, teman di tempat kerja dulu, tapi sama-sama sudah pensiun lah ya. Teman ini cerita, jadi ini agak juga dia agak kaget juga teman ini Pak Ustadz. Anaknya itu, dia punya anak cewek. Dia bilang selalu anaknya itu kalau ketemu sama apa namanya ya, teman dekat gitu, Selalu tertarik ya? Selalu tertarik gitu. Kok tahu-tahu itu tidak seiman gitu Pak Ustadz. Jadi dia beda keyakinan lah, seperti itu Pak Ustadz. Tidak sama ini. Ini teman saya ini sedih banget nih. Kenapa ya bro? Sampai di ultimatum itu Pak Ustadz anaknya itu, kalau kamu gitu kita putus, aku nggak mau jadi ayahmu, sampai begitu Pak Ustadz. Wah, saya juga agak teranya juga saya dengar cerita. Kasihan juga karena teman saya ini, mohon maaf ini Pak Ustadz, dia juga ya ibadahnya bagus lah, seperti itu Pak Ustadz. Kira-kira apa nih Pak Ustadz penyebab, apakah ini bisa juga berhubungan dengan akhlak atau bagaimana? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali ada sebabnya. Ada sebab. Jadi turunnya Al-Quran pun itu ada sebabnya. Ada asbabun nuzulnya. Jadi itu bukan semerta-merta karena Allah menginginkan, enggak seperti itu. Itu karena anaknya yang menginginkan seperti itu loh. Cuma bagaimana kok bisa anaknya selalu tertarik dengan orang yang tidak seiman. Nah, biasanya si anak itu selalu berseberangan dengan orang tuanya, selalu nggak cocok dengan orang tuanya, khususnya biasanya dengan bapaknya, khususnya kalau cewek dengan bapaknya. Kalau dengan ibunya masih ada toleransi sedikit lah istilahnya. Tapi kalau dengan bapaknya biasanya efeknya seperti itu. Kalau cewek loh ya. Bagaimana kok bisa seperti itu? Ya memang sejak remajanya dulu dia kalau dikasih masukan itu selalu nolak, selalu berbeda pendapat dengan si anak itu dengan orang tuanya. Insya Allah nanti Allah juga akan memberikan gambaran terhadap anak itu yang dia cari adalah pacar atau calon suami. Nah, nanti Allah yang memberikan gambaran bahwa calon suaminya atau pacarnya itu orang yang selalu berbenturan dengan garis imannya, jadi dibelokin aja. Ketemunya biasanya memang seperti itu. Iya Ustaz, jadi bukan sengaja saya mau cari yang beda keyakinan, enggak. Tapi hatinya ini kok tertariknya sama itu terus. Begitu. Begitulah cara Allah sebenarnya. Makanya dia nggak ada niat untuk cari untuk orang yang beda, enggak, tapi hatinya cenderung ke orang itu. Nah inilah harus kita pahami kenapa anak saya seperti itu. Nah ini kita diskusi dengan benar ya. Insya Allah atas izin Allah. Jadi gini, kalau anak ini berani dengan orang tua, berarti ada orang tuanya yang memang juga dia itu hobinya juga berani.
Kepada siapa itu Pak? Bisa aja kepada orang tuanya atau dia terlalu berani dengan lingkungan. Kalau enggak, anu ini begini gitu. Saya ingat Kaku ini. istilahnya. Saya ingat, saya enggak kenal anaknya Pak Ustadz, tapi temennya kan saya tahu nih sama-sama kerja. Waduh, keras banget Pak Ustadz. Keras luar biasa itu. Jadi dulu pernah satu ini sama saya ya, ada satu tim. Bukan satu tim, ada rapat untuk menentukan satu ketua gitu Pak Ustadz. Oh iya. Oh, kebetulan saya terpilih itu. Saya enggak mau kan. Di ultimatum sama teman. Kamu kalau enggak mau awas. Loh, kok kayak gini? Memang keras ayahnya. Apa karena keras ayahnya itu jadi benturan sama anaknya gitu kira-kira? Begitulah sebabnya. Makanya kita harus mau belajar bahwa semua yang ada di muka bumi itu petunjuk untuk kita mengenal Allah sebenarnya. Jadi jangan salahkan anak yang seperti itu, karena biasanya orang tua itu maunya nyalain anaknya. Nggak bisa, itu ada genetik. Makanya anak itu penguji dari orang tua. Sudah dijelaskan dalam Quran bahwa anak itu ujian bagi orang tua, harta itu ujian bagi kita yang memiliki. Jadi harus difahami, ya begitulah sebabnya. Nah, biasanya orang tua yang begitu kalau dibilang, oh kamu gara-gara kamu kaku, nggak mau ngaku, ya kan? Ya akhirnya apa? Akhirnya nanti orang tua dengan anak itu nanti akan selalu berbenturan terus. Akhirnya si anak nggak mau dinasihatin, orang tua juga ngeyel dan sebagainya, merasa dia benar sebagai orang tua. Nah akhirnya nanti ya ketemunya di neraka, sama-sama kerasnya, sama-sama ininya. Makanya di sini harus belajar bahwa sebabnya dari mana. Kalau memang itu anak keras, ya kan hanya berpikir masa ini anak saya, lah kan memang anaknya mau bilang gimana ya. Kemudian berpikir mana yang keras antara istri atau saya, itu harus dipikirin dulu. Sehingga nanti akan ketemu, oh kayaknya saya ini karakter saya. Nah, mulailah bapaknya mulai sering-sering mohon ampun tentang kekerasannya dia, emosionalnya dia, kekakuan dia, egoisnya dia. Dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Kemudian sama kerasnya anaknya, emosional anaknya, kekakuan anaknya, egoisnya anaknya. Kalau itu dari genetik dia, mohon diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau ada orang tua seperti itu orang tua hebat. Di dunia itu termasuk orang tua hebat. Jadi nggak hanya cuma dia mohon kepada Allah Ta'ala agar anaknya itu solehah, enggak, dia langsung merinci. Ya Allah, jika anak saya itu berani dengan saya, emosional, kaku hati, kaku fikir, marah, egois, sulit dinasihatin, tidak mau menerima ini, jika itu dari kesalahan dan dosa-dosa saya terdahulu, ya Allah, kepada orang tua saya, kepada sehari-hari saya, ampuni dosa-dosa saya, astagfirullahaladzim, 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 ampuni dosa-dosa anak saya ya Allah. Begitu, seperti itu. Dan itu memang harus difahami, sehingga akan menjadikan begitulah urutan orang tua dan anak itu nanti saling mendoakan. Nah itu dari sebab itulah nanti Allah menitipkan hidayah, paham, kemudian dari hidayah kemudian diberikan rahmat. Begitulah cara Allah memberikan, sehingga nanti si anak bisa saja terbantukan oleh doa-doa ayahnya atau doa-doa ibunya, sehingga mendapatkan laki-laki yang bisa membimbing dia menjadi soleha. Jadi enggak terus nanti anaknya ya diultimatum kayak kayak gini. Ya memang benar secara ultimatum itu sudah, kalau kamu nikah dengan orang non muslim semuanya nggak dapat, ini ya boleh-boleh aja sih sebenarnya. Apalagi dia itu masuk ke kabilahnya sana ya ya monggo aja. Jadi yang harus diketahui itu, jadi di dalam memohon kepada Allah Ta'ala itu ada urutan yang jelas. Jadi ada urutan yang jelas, sehingga tidak ujuk-ujuk. Ya boleh sih sebenarnya, ya Allah jadikan anak saya solehah, boleh, nggak salah. Tetapi dari mana nakalnya anak, dari mana kerasnya anak, dari mana emosional anak. Masa anak itu mah cempleng gitu kan? Enggak kan, dari darah daging bapak sama ibunya kan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi harus dimengerti bahwa begitulah cara Allah mengingatkan, sehingga nanti rizkinya dia ya amburadul, sehingga nanti yang bikin susah ya orang tuanya sendiri ikut susah lah.
lama-lama ikut susah. Akhirnya apa? Nanti kalau dia nikah dengan orang yang muslim, kemudian punya cucu, akhirnya orang tuanya itu ngikutin aja. Karena apa? Karena ya budaya ikut-ikut. Ya kan nggak seperti itu, kan harus ada yang dipertanggungjawabkan. Sampai frustasi teman saya itu. Iya loh. Iya, kasihan juga ya. Ustadz, kalau orang tua yang keras akibatnya seperti itu, kalau seandainya orang tuanya cuek gitu, nggak mau ngurusin masa bodoh, apa sama juga, Ustadz? Sama aja. Jadi ujian kesalahan itu tidak hanya langsung menimpa orang tuanya, tapi bisa diuji lewat anaknya juga dengan begitu. Pasti lingkungan itu pasti akan menguji, pasti. Jadi kita harus berpikir bahwa begitulah Allah memberikan petunjuk kepada kita agar kita itu lebih beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi harus tahu. Jadi nggak cuma hafal tok teorinya di sini, harus tahu dan harus kita kerjakan. Yang saya ketahui seperti itu kan genetik. Mau cerita apa? Ya kan mohon kepada Allah Ta'ala boleh, memang boleh. Mohonlah terus, silahkan, nggak ada masalah. Nanti pada waktu dia mohon tapi nggak mau mohon ampun tentang kesalahan dan dosanya, suatu ketika benar si anaknya dirubah. Malah jadi bangga dia nanti. Kan salah lagi dia. Diuji dengan anaknya begitu, dia itu rewel, dikembalikan anaknya menjadi normal, dia bangga lah, kan dia salah terus akhirnya di hadapan Allah Ta'ala. Makanya harus hati-hati. Jadi dalam berdoa pun tetap kita harus kita jaga semuanya, kita urutkan beneran, sehingga menjadikan kita itu kalau Allah itu ya insya Allah mengabulkan, mengijabah doa kita itu, kita tidak ada kesombongan atau kebanggaan di titik itu untuk diceritakan ini itu nggak perlu. Tapi boleh kalau bertanya, kok anakmu seperti ini, nah ini pertanyaan berarti boleh menjawab ya dekatlah pada Allah, mohonlah pada Allah, masih boleh jawaban seperti itu. Jadi bukan berarti saya waktu anak saya itu begini ini, saya bertahun saya doa minta kepada Allah Ta'ala, baru sekarang anak saya gini, ya senenglah saya. Tapi kan seneng di sini. Ada kebanggaan. Ada kebanggaan. Akhirnya lupa pada Allah Ta'ala bahwa itu yang harus disyukuri tanpa orang lain itu tahu. Kan alhamdulillah ya Allah, anakku engkau jadikan seperti ini baik. Alhamdulillah. Dan itu kalau dia melihat anaknya sudah baik, alhamdulillah ya Allah, seperti itu. Dan ini rasa syukur terus menerus yang tidak perlu orang lain itu tahu. Hanya kita dengan Allah Ta'ala aja bahwa rasa syukur itu tetap ada. Nah di titik itulah kita harus belajar bahwa ujian demi ujian dari anak yang seperti itu, yang selalu ketemunya dengan orang yang tidak seiman, insya Allah diawali dari dia terlalu berbenturan dengan orang tuanya, biasanya seperti itu. Caranya ya tadi, doa tadi, dimohonkan ampunan. Kalau kita yang keras ya kita yang mohon ampunan dulu, kemudian didoakan anak kita agar tidak keras seperti kita, dimohonkan ampunan oleh Allah Ta'ala. Nah itu cara mengendalikan, karena kalau anaknya dikasih tahu kan sama seperti dia, istilahnya itu berani dulunya gitu. Akhirnya tahu saya itu kalau dikasih tahu itu ngeyel, mending lewat doa aja, nah, monggo lah boleh. Nah mudah-mudahan itu dijabah oleh Allah Ta'ala. Amin, ya, amin. Amin. Nah, jadi caranya gimana untuk mengembalikan anak kita dari kesalahan dan dosa-dosa kita, ya seperti tadi, harus kita lihat kemudian apa kurangnya di anak kita, kemudian kita lihat diri kita apa, sama enggak kekurangan. Kalau sama ya mohon ampun kepada Allah Ta'ala, baik diri kita dulu maupun anak kita. Ya mudah-mudahan nanti anak kita juga diberi jalan oleh Allah Ta'ala ketemu dengan orang-orang yang seiman. Amin. Kalau ya anak kita cewek ya yang soleh ketemunya, kalau anak kita laki ya ketemu yang soleha, seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.